عليه وسلم وأهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جميع العلماء والشهداء والصالحين، جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقرآن وسادة الصوفية المحققين والأجمعين، خصوصا أرواح سنة حسن البصري وجد البعض شيخ القدر الجيلاني، الشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المدني، الشيخ محمد رشاد بن عبد البنجلي، الشيخ قشمان بن هادي اسماعيل البنجلي، شيخنا علي بالله، الشيخ محمد زيني بن عبد الغني ومصنف هذا الكتاب، النطق والشيخ برحمة المغفرة ويولد درجات في الجنة، ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم خصوصيتهم وكراماتهم في دين الدنيا الآخرة، وبنية أن الله يرزقنا وأهل أجمعين توبة المغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة عند الموت في خير في العافية. وعلى هذه النيات وعلى صف صالح وحضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di subuh yang ke-15 di bulan suci Ramadan ini. Kita sama-sama diberinya kesehatan dan keafiatan, sekaligus diberinya taufik dan hidayah, sehingga kita kembali dapat menaikkan kewajiban kita, yang mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah Ta'ala selalu menguatkan iman dan takwa kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, menerima seluruh ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah kita disempurnakannya, puasa kita menjadikan kita semua menjadi bertakwa, yang akhirnya kita selamat dunia akhirat, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita menjalani 15 Ramadan sudah. Nah, malam ini malam 16. Nah, ini witir terakhir kita makunut. Nah, jangan kena langsung sujud lah. Allah sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina biman hadain. Ada kompreng juga imam nih. Satanya imam jangan ingat. Nah, makunut malam ini witir di dalam tarawih, ya kan? Nah, karena sudah masuk separuh akhir ngarannya. Nah, ada perasaan sudah, ya kan? Tinggal 15 hari aja lagi hari raya. Sudah kan baju hajar. Ya kan? Nah, jadi ini merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal lagi sudahkah puasa yang kita gawe ini, ya kan, menjadikan atau mencetak kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itulah tujuan daripada diperintahkannya puasa, la'allakum tattaqun. Nah, ini nanti kita garis bawahi ini sama-sama. Ketakwaan itu tidak ada batasnya, ya kan? Setinggi apapun, kalau belum lagi pangkat Nabi Rasul, itu masih ada kurangnya. Nah, kalau sudah dengan puasa ini kawa menahan daripada pembatal puasa, alhamdulillah. Tingkatkan lagi, jangan sampai terjadi pembatal pahala puasanya ulang. Ya kan? Yaitu menjaga organ tubuh kita ini dari berbuat dosa maksiat. Sudah kawal mencegah dari perbuatan dosa maksiat, kawakah pulang menggunakan awak ini untuk ibadah amal soleh kepada Allah dengan tuntunan yang ada disyariatkan oleh agama kita, dengan tarawih, dengan mengaji Al-Quran, dengan majelis ta'lim. Sudah, alhamdulillah, kalau itu terjadi, tinggal kita tingkatkan lagi. Sudahkah kekhusyuan dalam ibadah itu kita raih? Ya Allah, sudahlah khusyuk atau hanya sekedar menggali tuntung selesai? Nah, itu peningkatannya itu. Ternyata syukur, alhamdulillah, sudah khusyuk dengan ibadah yang digali, ya kan? Tinggal kita tingkatkan lagi, sudahlah ikhlas wallahi ta'ala. Nah, ikhlasnya ulang dikaji atau ditingkatkan. Pokoknya hasil ada aja masih kurangnya. Nah, dari yang sebut tadi presentasinya kurang khusyuk, sudah nampol semua khusyuknya. Sembahyang tarawih misalnya 20 rakaat, berapa rakaat khusyuk? Ini kita sama-sama ulul pribadi gimana. Maka itu la'allakum tattaqun itu, ya kan, ketakwaan yang paling tinggi, paling kuat, paling, ya kan, yang
sempurna ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah menawarkan inna akramakum indallahi atqakum. Itu tawaran lah. Sesuatu yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang paling bertakwa. Wa ma indakum wa ma akramakum indallahi atqakum. Ya kan? Yang paling berharga, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kelasnya itu siapa yang paling bertakwa? Itu yang paling dekat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi disinilah kita disuruh fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba. Kamu sedekah berapa? 10.000, aku 20.000. Wah, kamu 20.000, aku 20.000, 100 rupiah. Ada juga adalah istilah sedekah, nomor itu. Nah, jadi ini tinggal lagi itulah sama-sama kita. Mudah-mudahan berkat puasa yang kita gawi, iman takwa kita makin menguat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan pengajian hadis yang ketiga tentang zikir lah. Wa anhu dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca wirid la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu. Nah, kita ada yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tambahannya lah. Bujur aja juga di Azkar Nawawi itu ada aja hadis non banyak masalah ini. Nah, fi kulli yaumin, setiap harinya mi'ata marrah, 100 kali. Nah, tapi ini 100 di sini lah. Nah, tapi hadis berikutnya dia ada yang 10. Ada yang dulu. Nah, awal sama awal kawan 100, kanat lahu idla asyri riqabi, pahalanya sama membebaskan 10 budak. Oh, jadi benar itu kan ada budak. Jadi agama kita ini agama yang manusiawi lah, hak asasi manusia itu dijaga sehingga setiap kiparat, setiap pidian, setiap pelanggaran itu pasti pertama yang diperintahkan oleh Allah Taala yaitu memerdekakan budak supaya perbudakan di dunia ini habis. Nah, jadi perbudakan itu bukan dari Nabi, itu bukan dari warisan bahari, ya kan? Dari warisan bahari. Karena perbudakan itu kan kadar kepri manusia ada. Ya Allah, derajat manusia itu rendah benar, menjadi budak itu boleh diperjualbelikan. Ya Allah, disuruh apapun harus mau. Apabila ini begawi si budak, maka hasilnya semua ampun Tuhan. Maka itu bahkan beginiannya boleh disenggamai. Kayak itu, kayak kalau berharga sekali itu kan. Nah, tapi dengan adanya diutusnya baginda Nabi SAW, bagaimana setiap ada pelanggaran pasti terusannya merdeka budak. Ada pelanggaran lain merdeka budak. Jadi lambat tahun kan perbudakan Tuhan habis. Anak itu, ya. Nah, jadi itu kisah memerdekakan budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, ditulis baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayi'atin, dihapus baginya 100 kejahatan atau dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dan adalah baginya kalau mengamalkan tadi itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu menjadi benteng daripada tipu daya syaitan.
Yaumuhu dzalika, di hari itu hatta yumsiya, sampai sore. Ya kan? Sampai sore. Walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi, kadada yang lebih afdol seseorang apabila mengamalkan 100 itu tadi, illa rajulun amila aktsara minhu, kecuali inya lebih banyak daripada itu. Nah, jadi bandingan yang 100 nih dapat ini sudah, soalnya ada mengamalkan 150 misalnya, nah itu namanya afdol. Nah, kayak itu. Wa qala, dan bersabda Nabi, man qala subhanallah bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, siapa yang mengamalkan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, itu aja nih, seharinya 100, huttat khotoyahu, dihapus dosa-dosanya. Wa in kana misla zabadil bahri, sekalipun dosanya tadi sebilang-bilang buih di lautan. Wow, banyak benar artinya. Nah, inilah fadilatul amal namanya. Fadilat beramal, motivasi lawan kita semua supaya mau menggawi. Nah itu hadis yang 100. Nah, kita baca di bawah nyaman sedikit. Wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, man qala, siapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyara 10 kali. Nah, ada kalau yang 10. Oh iya, ini kita amalkan setelah sembahyang. Tapi sembahyangnya 2 aja lah, subuh lawan maghrib. Syukur juga ada. Ya. Nah, apa fadilatnya? Karena kamam a'taqa, maka adalah ia seperti memerdekakan arba'ata ampusin, 4 jiwa, min waladi Ismail, dari zuriat Nabi Ismail. Nah, maksudnya inilah budak-budak yang mahal, maksudnya, ya kan? Dari zuriat dari Ismail inilah budak-budak yang kuat, yang cerdas, yang tangguh, maka jualannya harganya mahal. Apabila kita membaca ini 10 kali, sama memerdekakan budak dari Bani Ismail 4 orang. Artinya banyak pahalanya. Banyak pahalanya. Ini adalah amun kada wirid sembahyang, bisa kita baca kita nih. Ya Allah, bisa kita baca. Nah, makanya oleh ulama kita, ya kan, dianjurkan berwirid sembahyang itu berjamaah. Memanglah masalah wirid berjamaah ini panduan secara khusus dari Nabi itu kan ada secara khusus, ya kan. Cuma Nabi pun kadang melarang. Ini masalahnya, Nabi kadang menyuruh secara khusus dan kadang melarang. Berarti di situ kan boleh aja, ya Allah. Nah, lalu oleh ulama berinisiatif dengan pengamatan yang mendalam, sigit melihat jemaah, amun kada dipandu orang itu kada bisa, ya Allah. Mun kada dipandu, kada termotivasi untuk berwirid. Mau nangka itu kita berinisiatif aja lah, kita baca sama-sama. Nah, ini istilahnya tuh asbabun nuzulnya nih lah. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, tuh kalau hadis, ya, ini sebabnya awalnya jadi berjamaah tuh kenapa? Itu merupakan metode cara supaya mengajak orang ibadah. Karena disuruh mau metode itu disuruh oleh Nabi. Lah hadis Nabi, nah ujar Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang mencontohkan
atau menolakkan metode dalam keislaman ini masalah kesunatan yang baik, karena lahu ajruha, maka ia dapat pahala, wa ajru man amila min ba'dihi, dan ia mendapat pahala orang nama umpati amalan setelahnya. Nah ini lah, jadi artinya bukan amalan itu ditambah-tambahi kadang, hanya metodenya aja. Berarti ya taharat ulama inilah orang metode dari Nabi ya. Ya Nabi kan mencontohkan, bukan mencontohkan lah. Nah ini alasan bukannya kesabarannya mata itu, ya kan? Bukan nangka itu. Zaman Nabi itu gurunya Rasulullah. Ini harus dipahami itu keadaan masa itu nah. Di zaman Nabi sahabat gurunya Nabi. Nabi itu mau sahabat muridnya melihat kayak itu juga takwa ada orang, ya Allah, disenyumi sidin hati orang tuh luluh, ya Allah, setan singkir sudah, orang jadi bertakwa. Tuh gurunya nanti itu, kita ini bergulihan dia udah sehati, langsung aja jadi baik. Lain gurunya, lain zamannya, lain masanya, ya Allah. Kenapa bilang jajakannya Nabi itu contohkan berdiri di masa beliau, subhanallah, subhanallah, yang wajib itu pasti langsung jannah. Di zaman Nabi itu zaman dakwah. Coba kita kaji nih, jangan kita panggil nih lah, parut kanyang, lah pikiran kada ada masalah, duit banyak, bapandir nih berdua antara nama jamaah kada, kira-kira ramai ini ya. Kalau nama kekerasan enggak masuk dulu. Coba kita lihat manfaatnya lah. Kita lihat manfaatnya, metodenya, bukan amalannya, metodenya aja. Amalannya sama, yang disuruh Nabi itu ada semua. Coba kita di Azkar Nawawi ini ya. Azkar Nawawi itu luar biasa. Amalan Nabi itu, amalan Nabi itu kan. Bahkan kata ulama, amun kada bisi duit tuh tukar kitab azkar, jual rumah orang supaya tukar kitab azkar. Ini kata ulama bang, saking pentingnya di situ ada amalan-amalan Nabi. Tapi metodenya nih ulama namanya sunnah. Metode itu cara lah, bukan amalannya mau kada, caranya aja. Caranya masa salah malah cara. Mun sama nangkaya Nabi, siapa gurunya dong? Ya tadi, amun gurunya nangkaya Nabi, nyaman bener yang sesederhana mungkin, muridnya kawal sudah jadi baiknya Nabi. Kulihingi sidin gini, sudah takwa orang. Ya Allah, disalami Nabi gini, orang sudah takwa. Ya Allah, ya Nabi gurunya, mun kita Nabi kada, wali kada juga. Ya Allah, kayak orang wali kan, ada orang berjudi, berjudi datang saya, assalamualaikum, ya, waalaikumsalam, ya sudah, saya menasehati kada juga, assalamualaikum aja, isuknya ampihan orang berjudi, karamatnya, nangka itu ayo lah, kita datang, assalamualaikum, ayo ampihan punya bersasak biar dulu. Lain wali, lain nabi, lalu diulangkan metode menasihati itu kayak apa? Nah, itu metode ngarannya. Makanya kita ini ada istilah bertorikot, ya bermadhab. Ini ulama pintar, kadang menyesatkan kadang. Ini orang-orang menuduh menyesatkan dia harap metode Nabi kan? Ya, harap metode ini karena itu kan itu pikiran yang masih papar kalau kira-kira mungkin ketika itunya kadang lagi kadang luas. Orang caranya aja lah, cara lain gurunya, ya Allah, artinya lain. Sudah tentu paham lah. Nah, di masa Nabi itu masa dakwah, Nabi itu umur kada panjang. 63 tahunnya, Nabi bilang mencontohkan, ayo kita berdiri tahun, habis waktu berdiri saja, sedangkan syariat masih banyak untuk kesampaian. Nah, ini perlu jangan mati juga nih.
Anu Nabi ini mencontohkan setiap saat berjamaah terus agama itu kada tersampaikan. Karena kenapa? Nabi umur berdakwah hanya 23 tahunnya, 13 Mekah, 10 Madi, bisa habis waktu dengan itu aja yang lain tidak sampaikan. Makanya mungkin di zaman itu ketika habis Assalamualaikum ya Allah, mungkin berdoa sama masing-masing ya kan, langsung Nabi ceramah langsung ini menghabiskan syariatnya paham maksudnya lah, menghabiskan syariat. Awal hanya itu aja diulang, kada dapat pembangunan kita syariat karena Nabi kada lawas hidupnya. Karena di suatu saat pulang ceramah, istilahnya bahasa kita lah, Nabi itu ceramah aja terus, itu aja. Kan apa tujuannya? Mau mendakwahkan, menyampaikan apa yang diwajibkan oleh Allah supaya selesai sudah. Nah, lalu ada ayat Al-Maidah itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ketika haji wada. Berarti itu aja lah yang harus kita amalkan, metodenya samakan aja Nabi, itu aja lah. Ada yang syariatnya sama aja, bacaannya sama, cuma caranya dan dilihati sesuai keadaan. Di zaman Nabi, ujar Nabi, ini baca 10, kira-kira sahabat samuan membaca ya, muridnya sahabat tadi. Mungkin kita sekadar inilah, mungkin kada di jamaah atau di bimbing sahabat belajar deh. Hanya orang berarti kada tahu ya metode yang sama Nabi itu kada kawan dipakai kada dapat belai gurunya tadi. Sedangkan gurunya di sini guru Nasrullah. Paksa diiniakan ya, sama-sama kita la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah setuju kali. Itu ada juga hanya Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu semua ada di azkar biar ada itu semua. Kita kan mau ulah malam kada metodenya aja. Nah ini katakan garis bawahin, bid'ah lah ada tuh hadisnya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ini di redaksi lain ada nanti itu, siapa yang mengolahkan metode yang baik maka ini dapat pahala dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya. Ya Allah, jariah jadinya. Nah, termotivasi, makanya ada istilah thariqah, ada istilah madhab. Iya, sampai inya ya kasihan aja lah. Hebat Imam Syafi'i, hidup Nabi aja. Nah, iya, ada pertanyaan itu tuh pun itu orang betapa kayak itu dah ketahuan benar, maaf lah bungolnya itu lah. Ada orang pertanyaan gitu kan, hebat Imam Syafi'i kah? Hidup Nabi kan? Nah, itu pertanyaan aneh. Imam Syafi'i itu mengambil syariat dari Nabi, cuma sidin itu mengkelompokkan supaya jangan gaul, supaya jangan apa ya namanya rancu. Mau mengelompokkan aja. Nah ini aliran aku maksudnya belum mengajar aku baca ini supaya pas semua dari hulu sampai hilir. Kamu digabung semuanya. Nah ini mengaji fikih nih 4 madhab. Ini hati-hati jawabnya. Karena akhirnya rancu, bingung dengan masyarakat. Orang bermadhab itu satu madhab aja. Pendapat lain itu hanya sebagai perbandingan aja. Coba ini mau diutamakan. Datang Mekah nih lah, kuliah di Mekah nih, di Madinah lah, orang jadi imam sini. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Kalau bismillah ya. Nah, orang kampung mazhab Syafi'i, kayak apa aja itu kan bermadhab maksudnya. Nah sesuaikan madhab apa orang di kampung situ pakai supaya jangan ada kerancuan, kegaduhan. Ya Allah,
Itu nah Imam Sudais, yang Sudais beberapa tahun yang lalu ya Allah ke Istiqlal, jadi imam di Istiqlal berbismillah. Jadi padahal imam kan berbismillah. Kenapa? Alim tahu saja di sini pada Syafi'i. Apa itu orang itu bermadhab mengarahnya. Ya Allah, kondisional jujur. Nah, mazhab bermazhab itu berikih artinya. Ada juga thariqat itu cara bermetode. Makanya orang ahli sufi itu kenapa mereka terlalu kuat takwa dan sampai takwa kepada Allah karena metodenya tepat, metode yang tepat. Menurut syariat bacaannya karena Allah seorang ada di jalan Nabi sudah, cuma caranya ditorikotakan, dimetodeakan dari hulu sampai hilir. Nah sini paham biarlah, nah maksudnya benar. Dan jadi nang cara kita nang itu pujur aja sudah. Ada hadis Nabi bahkan di Quran menyatakan bahwa aku jangan nyaring hujatan atau tadarukan anu aja dalam gawat aja. Dibahasnya ulang masalah itu. Bujur kita maksudnya nyaring itu coba kita baca hadis di bawahnya adalah dan jangan terlalu gawat jiwa ya. Nah berarti kan boleh aja keluar suara orang. Maksud nang nyaring ini karena di bawah hadis itu karena Allah ada tuli adalah maksudnya menang itu dalam hati yang cukup baik. Tapi ulang dia namun di jamaah ada nang kada hafal, ada nang kada bisa, nang kada dipandu ya Pak. Maka yang ada tengahnya nang jangan sampai koyak-koyak itu maksudnya nang kada boleh. Ini jangan tak adil lah. Allahumma mari mana? Kayak itu kada boleh. Bawang sudah kadalah. Iya, maksudnya nyaring itu lah boyak-boyak angka itu kan kada boleh. Coba dipahami bujur asbabul wurudnya, asbabul apa namanya asbabul nuzulnya. Maksudnya ayat dan hadis melarang nyaring itu maksudnya apa? Maksudnya boyak-boyak yang seakan-akan Tuhan itu rendangan. Itu maksudnya. Awal kita Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini nyaring sederhana namanya dan kan memaksa. Itu kada boleh. Kan kayak itu cara memaham pula lah. Tahu ulama kita ini tahu masalah hadis ayat itu tahu, kenapa orang enggak aja. Nah, pemahaman selain tahu orang alim bergelar muhaddisin, bergelar al-alim al-alamah. Masa ada tahu masalah hadis itu? Nong hanya kulit pondok pesantren Ramadan. Pesantrennya Ramadan, pesantren Ramadan sudah bisa ditahapan orang. Orang mengaji puluhan tahun sudah nang ini ditahapan. Hati-hati kalau ketulahan ya. Kalau ketulahan. Tak kasih gurunya ceramahnya aja supaya tahu lah. Enggak tahu kan jadi tempe. Itu aja masalahnya yang. Jadi secara garis besar ulama yang mencontohkan mengkhid seperti kita di jamaah itu hanya metode aja. Metode ada apa? Kenapa? Jadi berbeda dengan Nabi, lain gurunya, lain pimpinannya. Kalau sekelas Nabi, bapak nang kayak itu, sidin senyumi gitu sudah takwa, orang, sidin selawannya gitu sudah takwa kita. Ada kawan paksa dipandu bujur dari bacaan, dari amalan, nah dari akhlak, benain, petalkin bisa-bisa aja dikubur aja. Nabi kada petalkin aja. Muridnya tuh sahabat, tahu lah kalau diajarin bisa. Kita paksa buyur nih menakini di atas Marok buka Nabi. Ini kita sahabat bujur maksud tampil gini bisa. Makanya Zaid bin sahabat Nabi yang lucu dulu kisahkan malamnya. Nabi yang menakini di atas itu ditungguin Nabi, ya kan? Datang malaikat Marok buka, waman Nabi buka, ya kan? Dijawabnya Allah Rabbi. Lalu pas menyambung waman Nabi buka, ada jawabnya.
Ya Allah, paman Nabi ya, siapa Nabi engkau? Pada jawabnya sampai 3 kali. Nah, ujian Nabi kenapa jawabnya aja? Lalu ujian yang sahabat itu, jangan nyari-nyari, tuh di atas ada orangnya. Dan langkah itu tertawa Nabi mah ini aja sampai ke mati menawarkan tangan aku aja. Ayo kan bertetakina, nang muridnya sahabat, kita apa? Makanya Uyo ulama, nah itu metode juga dia ditalkini akan membantu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, asal jangan kedengaran, asal jangan ada larangan aja. Dilarang lah, ada juga berarti boleh. Tapi asal jangan dilarang ya. Dilarang maka untuk berarti ada perintah tegas untuk menjauhi. Nah, kayak itu. Nah, jadi masalah wirid sembahyang ini ternyata nang berjamaah tuh hikmahnya lebih besar. Ya Allah, nang berjamaah tuh lebih bagus hikmahnya, yang kada bisa jadi bisa. Ya Allah, hikmahnya yang malas jadi rajin. Hikmahnya yang kada hafal jadi hafal. Jadi pandu, awal semangat. Assalamualaikum, melacong. Itu gara-gara yang ada berjamaah tuh. Nah, ulun khawatir, ini khawatirnya tuh amun selalu dilarang, orang kadang mau lagi beramal soleh atau amal soleh jadi sedikit gara-gara pendapat kita kadang melihat terus tanggung risiko tuh. Ya Allah, sedikit bid'ah, sedikit syirik, sehingga orang kadang ibadah lagi gara-gara pendapat itu. Nah, itu juga baik berjamaah orang termotivasi untuk mengamalkan lebih bagus. Nah, dilihati lebih manfaatnya tuh kayak gitu orang. Nah, jadi ini kada datang masalah hujah-hujahan lah. Cuma kita ya secara dingin kepala parut ini kada panjang malah. Ya hati berasi kada tenang saling menyalahkan kada. Cuma kayak metode sudah bagus disusunkan oleh ulama-ulama baharilam alim, kada salah, hanya metode aja, bacaannya sama yang disuruh oleh Nabi lah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis karena banyak nih masalah wirid aja nih, dubirus shalah ini lah. Nah, makanya diawali dengan ini tadi supaya kita tetap dengan metode yang kita pakai ini itu sudah dibuktikan oleh ulama-ulama kita. Buktinya bujur metode ini ya kan dari bahari meninggal sidin tuh husnul khotimahnya. Bahkan kita melihat beliau itu diangkat menjadi wali kekasih Allah. Berarti bujur aja ada salah lah. Ya kan? Kada salah cara nangka itu. Nangka inilah. Nah, jadi itu sampai hadis lah. Nah, karena kita sampai hadis nangka 4 tadi lah. Nah, kita akan sambung ke hadis berikutnya. Mudah-mudahan kita semua sekeluargaan dikuatkan iman dan takwa, kabul hajat dan doa, mati husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyat wa nasabu salih hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرب لنا في ديننا اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا عنا ولا تذهب بركاتهم عنا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Berilah minta halal minta ridha.
taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.